Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang kami hormati Bapak Wali dan rekan-rekan sekalian. Pada siang ini kami kelompok 4 akan menampilkan pokok persidangan perkara pidana untuk kasus posisi 4 dengan 2 acara sidang, yaitu pembacaan dakwaan dan pembelaan dan keberatan. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan secara singkat tentang kasus posisinya. Terdakwa Chen Meilan, warga negara asing Republik Rakyat Cina, datang dari Republik Rakyat Cina ke Indonesia dengan tujuan ke Bali. Terdakwa membawa barang-barang berupa 20 buah HP dan 20 charger, 22 headset, 20 kabel data, 2 buah cuk baterai, dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei, terdakwa pergi ke Tabanan dengan membawa barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual. Terdakwa sempat masuk ke sekolah-sekolah untuk memasarkan barang-barang tersebut, hingga kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tabanan. Di Tabanan tersebut, terdakwa telah berhasil menjual barang berupa sebuah HP merek Samsung S23 kepada saksi Imade Anaunyasa seharga 5 juta rupiah. Kemudian setelah itu saksi Imade Anaunyasa karena merasa curiga kemudian laporkan peristiwa ini ke polisi. Terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kategori visa kunjungan sosial budaya. Selanjutnya diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dan dijual terdakwa merupakan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan perikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, di mana perbuatan terdakwa yang telah menjual barang-barang impor ke Indonesia merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ke-1 pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dan kedua pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Densus 2024 Mentep akan segera dimulai. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang K3. Sebelum dilaksanakan sidang, di sini kami akan membacakan tata tertib ruang sidang. Di mana yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan para pengunjung duduk dengan tertib di dalam ruang sidang. Yang kedua, sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang keempat, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus A. Duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. B. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. Kelima, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang keenam, segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan, jaket dan topi harus dilepas. 7. Siapapun dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. 8.
anak yang belum 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali ditentukan lain oleh ketua sidang. 9. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu, yaitu di piket. 10. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat yang mampu benda sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dan apabila terdapat, maka petugas dipersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 11. Siapapun yang hadir dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang masih tetap melanggar tata tertib tersebut, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para pihak hadirin silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 22 Agustus 2024 akan dilaksanakan sidang tindak pidana atas nama terdakwa Chain Meilan. Sebelum persidangan dimulai, mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam institusi peradilan, majelis himbau kepada para pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya pada saat sidang berlangsung. Dan untuk rekan pers diperbolehkan mengambil gambar, namun list kameranya harap dimatikan. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan pembuatan audio peringatan perilaku anti gratifikasi, maka sebelum memulai persidangan perlu majelis sampaikan kepada para pihak dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami warga pengadilan untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga pengadilan negeri Tabanan untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada pegawai pengadilan negeri Tabanan yang menemukan atau yang melakukan perilaku seperti tersebut, agar segera melaporkan ke nomor-nomor yang telah disediakan. Sidang perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara 234-Pirsus-2024 Tabanan atas nama terdakwa Chain Meilan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadapkan terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas.
terdakwa ini merupakan keluarga negara asing. Oleh karena itu, apabila tidak bisa berbahasa Indonesia, terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh juru bahasa tersumpah. Perlu diperhatikan juga bahwa selama persidangan ini harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Bagaimana penuntut umum? Apakah terdakwa bisa berbahasa Indonesia? Kebetulan terdakwa ini bisa bahasa Indonesia. Ini yang mulia, benar terdakwa ini bisa berbahasa Indonesia jika tidak diperlukan guru bahasa. Baik terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 53 KUHP, saudara memiliki hak untuk didampingi oleh juru bahasa. Sehingga apabila saudara tidak mengerti atau tidak bisa berbahasa, saudara dapat menggunakan haknya. Mengerti, saudara? Mengerti, yang mulia. Tolong digunakan bahasa Indonesia apabila tidak mengerti, bisa didampingi juru bahasa. Mengerti? Saudara terdakwa? Ya, yang mulia. Terdakwa bagaimana keadaannya hari ini? Agak sedikit sakit. Tapi siap mengikuti persidangan? Ya. Kalau tidak sanggup, nanti terdakwa bisa bilang ke majelis tentang apa saja yang dialami, agar nanti kalau misalkan ada kendala-kendala dapat sidangnya diperhentikan. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas dari terdakwa. Nama terdakwa, Chen Minglan, tempat tanggal lahir, ujian 1 Oktober 1985, umurnya, 38 tahun, jenis kelamin, perempuan, berkebangsaan, China, agama saudara, Buddha. pekerjaan, Saya mengajar. mengajar. Baik, karena diketahui bahwa terdakwa ini adalah perempuan, maka selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim memiliki kewajiban agar mencegah dan atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 7 Permen Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Mengerti penuntut umum? Ada yang Penasihat hukum mengerti? mengerti yang mulia. Kemudian berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara ini berhak didampingi penasihat hukum. Benar mereka penasihat hukum saudara? Betul sekali. Penasihat hukum terdakwa silakan maju membawa dokumen-dokumen pendampingnya. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Namanya Budi Prasetyo, betul? Dari kantor hukum Budi Prasetyo Esparta. Jadi tanda tangan ini daftarkan ini Pak ya. Silakan dulu. Rekannya bernama Sahara SH SC MBA MH. Siap benar yang mulia. Nah, Boleh ke sini dulu. Silakan. saudara terdakwa silakan maju untuk memeriksa tanda tangan. Benar ini tanda tangan. Iya, betul. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama, pemeriksaan perkara pidana itu dihimbau untuk dilakukan selama 5 bulan. Oleh karena itu di sini majelis telah menyusun court calendar untuk efektivitas penyelesaian perkara. Oleh karena itu para pihak silakan maju ke depan untuk memeriksa court calendar apakah telah sepakat atau belum. Kalau misalkan nanti ada keberatan bisa diubah. Silakan maju. Tanda tangan.
intinya dulu ya untuk beberapa mungkin ada kendala di beberapa hari ke depan. Apakah court calendar ini masih bisa bergeser seperti itu? Oh bisa. Mengenai court calendar ini adalah sebagai pedoman saja bagi majelis untuk mengadili perkara dalam waktu 5 bulan. Namun apabila memang ada kendala-kendala, itu nanti bisa disesuaikan. Bagaimana penasihat hukum? Ada yang keberatan dengan laporan tadi? Tidak ya? Cukup. Saudara terdakwa, persidangan ini menentukan masa depan saudara. Jadi majelis ingatkan untuk memperhatikan sidang ini. Dan apabila diperlukan, saudara dapat mencatat apa-apa saja yang terjadi di persidangan ini. Saudara terdakwa mengerti? Ya, baik. Acara sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Penuntut umum, apakah terdapat perubahan perdakwaan? Sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini tidak. Oke. Terdakwa sudah mendapatkan turunan surat dakwaannya? Ada sudah menerima? Penuntut umum silakan dibacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Tabanan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 639-Tabanan-06-2024. Identitas terdakwa atas nama Chen Meilan, nomor paspor EG 1901029700003, tempat lahir Fujian, Cina. Umur tanggal lahir 39 tahun 1 Oktober 1985. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan WNA Republik Rakyat Cina, tempat tinggal Kota Fujian, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Cina. Agama Buddha, pekerjaan tidak ada. Status penangkapan dan penanganan. Bahwasanya terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024. Penanganan penyidik di rumah tahanan Polres Tabanan sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024. Penanganan penuntut umum di rumah tahanan Polres Tabanan di Tabanan sejak 21 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024. Penanganan perpanjangan penuntut umum di rumah tahanan Polres Tabanan di Tabanan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Chen Meilan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Ngurah Rai sebelah utara Apotik Mawar, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan duplikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut. Bahwa bermula pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa datang dari RRC sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dalam barang bawaan terdakwa membawa barang-barang berupa 18 buah HP merek Samsung tipe S23, 2 buah HP merek iPhone tipe 14 Pro Max, 20 charger, 22 buah headset, 20 buah kabel data, 2 buah cuk baterai, 15 pasang sepatu wanita, 1 buah sepatu pria, 1 buah celana panjang wanita merek GMJ Rem, 4 buah cincin, 14 kalung, 9 pasang sub M, 20 buah gelang, 20 buah dus kosong kotak HP Nokia, 25 buah jam tangan, 25 buah cincin, dan kotaknya. Sampainya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, terdakwa sempat diperiksa di kantor bea cukai Soekarno-Hatta dan diminta membuka kotak bekas tempat terdakwa menyimpan barang-barang, dan saat diperiksa oleh petugas bea cukai, terdakwa mengatakan bahwa semua barang yang dibawa oleh terdakwa adalah barang bekas dan barang pribadi milik terdakwa yang dibawa kemana-mana termasuk di negara lain. Kemudian petugas bea cukai sempat menanyakan apakah barang-barang yang dibawa oleh terdakwa akan diperjualbelikan di Indonesia. Terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan, melainkan hobi terdakwa yang mengkoleksi dan membeli barang apapun yang ia sukai. Karena barang bawaan terdakwa dipisah-pisahkan dalam beberapa koper dan tidak ada kardus kemasannya, petugas bea cukai akhirnya mempercayai terdakwa dan mengizinkan terdakwa untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa diizinkan meninggalkan, terdakwa bergegas meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa setelah meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa sempat menginap selama 2 hari di Jakarta dan akhirnya dengan menggunakan bus pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa berangkat ke Singaraja.
Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2024, terdakwa pergi ke Tabanan dengan menggunakan Grabcar yang dikemudikan oleh saksi Ine Madana dengan membawa barang-barang tersebut. Terdakwa sempat masuk ke sekolah-sekolah untuk memasarkan barang-barang tersebut, hingga kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tabanan. Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15 WITA, bertempat di pinggir jalan Raya Ngurah Rai sebelah utara Apotik Mawar Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Terdakwa menjual barang yang dibawanya tersebut, yaitu handphone HP merek Samsung tipe S23 kepada saksi Imade Anom Biasa. Terdakwa telah berhasil menjual barang berupa HP merek Samsung S23 kepada saksi Imade Anom Biasa alias Biasa seharga 8 juta rupiah. Namun oleh saksi Imade Anom Biasa hanya dibayar sebesar 5 juta rupiah. Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya akomodasi seperti sewa hotel dan makan, serta masih ada sisa 1.411.000 rupiah. Saksi Imade Anom Biasa alias Biasa setelah membayar kemudian membawa HP tersebut pulang. Setibanya di rumah, saksi langsung mencoba HP tersebut dan merasa ada kejanggalan serta berniat mengembalikannya kepada terdakwa. Saksi Imade Anom Biasa kemudian langsung menelepon terdakwa untuk mengembalikan HP tersebut serta meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Namun terdakwa menolak mengembalikan karena uangnya sudah habis terpakai. Terdakwa justru berjanji akan memberikan ganti sebuah HP lagi kepada saksi Imade Anom Biasa. Saksi Imade Anom Biasa karena merasa curiga kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Bahwa terdakwa telah menjual barang impor dilakukan dengan tanpa adanya kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Atau dakwaan kedua, bahwa ia terdakwa Chen Meilen pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan, telah melakukan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Bahwa terdakwa dalam hal menjual barang-barang yang terdakwa bawa dari luar negeri tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, yaitu visa kunjungan sosial budaya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Hormat kami, tim penuntut umum. Sudah? Saudara terdakwa mengerti dengan dakwaannya? Belum mengerti, yang mulia. Belum mengerti? Baik. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, saudara penuntut umum diwajibkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut kepada terdakwa karena terdakwa ini belum mengerti tentang apa-apa yang saudara dakwakan kepada terdakwa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya menyampaikan dengan cara yang sederhana yang mulia agar dapat lebih mudah dipahami oleh terdakwa. Jadi begini nih saudara. Saudara ini melakukan suatu perbuatan yang diduga dengan itu adalah tidak pidana. Nah, saudara ini didakwa dengan dua secara alternatif antara satu pasal dengan pasal berikutnya. Yang pertama, terdakwa ini diduga melakukan tidak pidana dalam pasal 120 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yaitu mengeluarkan barang-barang impor yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara. Yang kedua, terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu terdakwa menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepada terdakwa. Terdakwa datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan sosial budaya, tapi sesampainya di Indonesia, terdakwa melakukan jual beli. Terdakwa melakukan barang itu, betul ya? Saya tidak melakukan itu karena saya hanya mau Cukup saudara terdakwa. Itu nanti saudara masukkan saja dalam pembelaan saudara. Pertanyaan majelis, apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum? Ya. Sudah? Terima kasih. Baik, terdakwa
terdakwa. Di sini berdasarkan pasal 156 KUHP, saudara terdakwa berhak mengajukan keberatan atas dakwaan dari penuntut umum. Silakan dikonsultasikan dengan penasihat hukum saudara terdakwa. Bagaimana terdakwa? Izin yang mulia, kami akan mengajukan keberatan. Untuk keberatan boleh meminta waktunya yang mulia. Baik, berapa hari? Ya. Berarti sesuai dengan kode kalender ya? 7 hari. Sesuai dengan kode kalender, berarti artinya sidang akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan acara pembacaan keberatan. Para pihak ada lagi yang ingin ditanyakan, ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan, bagaimana penuntut umum? Tidak ada yang tidak cukup. Penasihat hukum? Apabila tidak ada, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para pihak silakan duduk, para pengunjung silakan duduk. Sidang pidana nomor register perkara 234/Fitsus/2024/PN Tabanan atas nama terdakwa Chen Meilan dengan acara keberatan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dianggap telah berdiri. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2024 akan dilaksanakan sidang tindak pidana atas nama terdakwa Chen Meilan. Sebelum persidangan dimulai, mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan, majelis menghimbau pada para pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib dan tidak menggunakan alat komunikasinya pada saat sidang berlangsung. Dan untuk rekan pers diperbolehkan mengambil gambar, namun blitz atau kilat kameranya dimatikan. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan pembuatan audio peringatan perilaku anti gratifikasi, maka sebelum memulai persidangan perlu majelis sampaikan pada para pihak dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami warga Pengadilan Negeri Tabanan untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Tabanan untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, atau Pengadilan Negeri Tabanan, agar segera melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau nomor-nomor yang telah disediakan. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 234/Fitsus/2024 PN Tabanan atas nama terdakwa Chen Meilan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam persidangan dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Petugas,
Hadapkan terdakwa ke persidangan dalam keadaan bebas. Silakan. Terdakwa sehat hari ini? Gimana? Suaranya kurang sedikit sakit yang mulia. sanggup untuk mengikuti persidangan? Sanggup. Apabila terdakwa merasa kurang sehat, langsung beritahukan kepada majelis. Mengerti? Iya, mulia. Walaupun terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, majelis mengingatkan kepada terdakwa harus tetap memperhatikan segala sesuatu yang terdakwa dengar, terdakwa lihat dalam persidangan ini. Sidang hari ini adalah acara pembacaan keberatan dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah menyiapkan keberatannya? Sudah ya, Bu. Baik, silakan dibacakan. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara pidana nomor 234 garing Pintus garing 2024 garing Pengadilan Negeri Tabanan. Majelis Hakim yang kami muliakan dan penuntut umum yang kami hormati, pertama-tama kami dari penasihat hukum Chen Meilan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia dari penasihat hukum hendak mengajukan eksepsi dalam perkara pidana dengan nomor register 234 Pinsus garing 2024 garing Pengadilan Negeri Tabanan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal prinsip yang akan kami sampaikan berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, serta kami memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak tergugat. Eksepsi atau kebenaran atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pertama, eksepsi kewenangan mengadili secara relatif. Satu, bahwa setelah mencermati dan mempelajari berita acara penyidik dan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang dimana terdakwa dalam perkara Akuo diduga melakukan tindak pidana di pinggir jalan Ngurah Rai sebelah utara Apotik Mawar, Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Namun perlu diketahui bahwa maksud dari surat dakwaan terdakwa diduga mulai melakukan tindak pidana sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta berkaitan dengan membawa barang-barang yang tidak diselesaikan perihal kepabeannya. Maka berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana tersebut merupakan jurisdiksi dari Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Sehingga menurut hemat kami sudah selayaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, eksepsi syarat formil surat dakwaan tidak terpenuhi. Yang pertama, bahwa syarat formil dalam surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A setidak-tidaknya harus terpenuhi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Kedua, bahwa pada faktanya dalam surat dakwaan penuntut umum dalam identitas terdakwa pada bagian pekerjaan publik tidak ada dan pendidikan hanya sebatas coret. Yang ketiga, bahwa karena dalam surat dakwaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A, sudah semestinya penasihat hukum dapat mengajukan permohonan agar surat dakwaan dapat dibatalkan. Yang C, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Bahwa selama proses penangkapan hingga pemeriksaan penyidik, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 54 KUHP. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, terutama dalam setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya, dalam konteks hukum, pendampingan oleh penasihat hukum adalah hak asasi yang dilindungi dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi dalam proses hukum.
penasihat hukum berperan penting dalam memberikan nasihat, mendampingi terdakwa serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel atau tidak jelas. Yang pertama, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas-berkas seperti berita acara pemeriksaan dan saksi-saksi, menurut penasihat hukum, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara quo karena serangkaian peristiwa yang didakwakan adalah perbuatan perdata di mana objeknya adalah jual beli barang. Dengan begitu seharusnya diajukan gugatan perdata. Yang kedua, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dakwaan yang obscure libel. Karena jaksa penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum administrasi dan merugikan perbuatan dan dalam menguraikan perbuatan nyata atau fakta yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut. 7. Bahwa tidak ada hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Yang ke-8, bahwa terdakwa sudah berikat baik akan mengganti handphone yang rusak dengan handphone yang baru. Yang ke-9, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ini dapat dilihat semata-mata sebagai penyalahgunaan visa yang seharusnya dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya yang sebagai berikut. 5. 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan terdakwa diterima seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara akuo. Yang ketiga, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, tidak-tidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak diterima. Yang keempat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang kelima, memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula. Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Tabanan memiliki pendapat yang berbeda, kami memohon dengan hormat agar putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, silakan keberatannya diajukan ke majelis hakim dan salinannya diberikan kepada penuntut umum. Penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atas keberatan penasihat hukum? Baik, yang mulia, sesuai rencana acara persidangan, kami akan mengajukan tanggapan. Kalau begitu, sidang akan kita tunda dan akan kita buka kembali sesuai dengan kalender persidangan yang telah kita sepakati sebelumnya. Tanggal 5 September tahun 2024 dengan acara pendapat penuntut umum atas keberatan penasihat hukum. Apakah penuntut umum ada yang disampaikan? Terdakwa ada yang disampaikan? Tidak. Penasihat hukum? Cukup. Sidang pidana dengan acara pembacaan keberatan atas dakwaan penuntut umum telah selesai dan majelis memerintahkan kepada penuntut umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa jaga kesehatan selama dalam tahanan dan penuntut umum diharapkan untuk menghadirkan kembali terdakwa pada hari yang telah disepakati. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara pidana. Sidang perkara pidana dengan nomor register 234 dari
khusus dari 2024 dari PN KAP atas nama terdakwa Chen Meilan dengan acara keberatan dari penasihat hukum telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin yang telah berdiri.